Pergerakan dan persenjataan teroris KKB Papua akhirnya terungkap. 6 kelompok sedang berkumpul di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Wilayah tersebut merupakan basis KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Lamek Taplo ternyata mendapatkan senjata dari helikopter TNI yang jatuh 2019 lalu. Mereka disebut mengambil amunisi saat helikopter milik TNI mengalami kecelakaan saat penerbangan Oksibil Sentani pada Juli 2019 lalu. Sekarang ini pemerintah terus berupaya menumpas habis kelompok teroris tersebut, menumpas habis aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris baik di Papua maupun teroris Mujahidin Indonesia Timur. Saya menyampaikan kelompok-kelompok mereka itu ada 7-9 kelompok, namun kelompok yang kami petakan teridentifikasi kurang lebih 150 orang saja. Asal muasal senjata KKB hingga rangkuman peristiwa menegangkan antara TNI Polri dengan KKB. Senapan yang dijadikan senjata andalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Lamek Taplo ternyata senapan yang diambil dari helikopter yang mengalami kecelakaan. Hal itu diungkapkan Danrem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Izak Pangamenan. KKB menggunakan senjata api dan amunisi tersebut untuk menyerang TNI. Brigjen Izak menuturkan, KKB teroris memperoleh dari reruntuhan helikopter Mi-17 yang jatuh dalam penerbangan Oksibil Sentani pada Juli 2019 lalu. Memang benar, senpi yang dimiliki KKB pimpinan Lamek Taplo berasal dari helikopter Mi-17 yang membawa 12 prajurit TNI. Ungkap Izak Pangamenan kepada Antara di Jayapura pada Jumat 21 Mei 2021. Ia mengakui jenazah kru dan helikopter Mi-17 ditemukan dan dievakuasi pada Februari 2020 lalu, dan senjata api itulah yang digunakan kelompok kriminal tersebut saat menyerang anggota Satgas Pengamanan Daerah Rawan atau Pamrahwan di Serambakon Selasa 18 Mei 2021 malam. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakhiri memastikan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Puncak Jaya, Papua tetap dilakukan. Hal tersebut dikatakannya terkait rentetan teror dan serangan yang dilakukan KKB beberapa waktu lalu, seperti pembakaran gedung sekolah, pembakaran Honai, penembakan 2 guru, penembakan Kabinda dan 1 anggota Brimob. Penegakan hukum akan terus kita lakukan di berbagai titik yang merupakan tempat atau markas dari kelompok ini, ungkap Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakhiri. Lanjutnya, ia juga memastikan saat ini pasukan gabungan TNI Polri terus melakukan pengejaran dan penanganan secara profesional. Saat ini, aparat telah memasuki Kampung Maki dan telah melakukan penggeledahan di area tersebut, ungkap Matius Devakhiri. Kita kejar dan berusaha untuk tetap terukur dalam penindakan hukum, lanjut Fahiri. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya sudah meningkatkan anggota yang berada di beberapa titik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya untuk mengantisipasi pergerakan kelompok ini. Seperti diketahui sebelumnya, pengejaran aparat TNI Polri terhadap teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terus dilakukan. KKB juga tak henti-hentinya menyerang aparat, baik dengan senjata api maupun senjata tajam. Dalam kurun waktu 15 hingga 21 Mei 2021, sebanyak 3 teroris KKB yang merupakan anak buah Lekagak Telenggen tewas oleh peluru tajam aparat. Sementara itu, 2 prajurit TNI gugur oleh senjata tajam KKB dan 4 lainnya luka-luka akibat diberondong timah yang ditembakkan KKB. Berikut ulasan baku tembak yang terjadi antara TNI Polri dengan teroris KKB dalam kurun waktu 15 hingga 21 Mei 2021. Pada Sabtu 15 Mei 2021, petugas gabungan TNI Polri menggerebek sebuah rumah adat Papua atau Honai di distrik Gome, Kabupaten Puncak. Polisi berhasil mengamankan 3 orang dan menyita sejumlah barang bukti.
3 orang yang diamankan berinisial YAW berusia 34 tahun, MM berusia 17 tahun, dan OM berusia 41 tahun. Sedangkan barang bukti yang disita antara lain senapan angin, amunisi kaliber 5,56, 4 buah handphone, 30 anak panah, dan beberapa dokumen tentang OPM. Pada Minggu 16 Mei 2021, teroris KKB terlibat baku tembak dengan Satgas Namengkawi TNI Polri. 2 anggota KKB tewas. Kontak tembak itu terjadi di jembatan Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara, Puncak, Papua pada Minggu 16 Mei pukul 03.19 waktu Indonesia Timur. TNI Polri berhasil menembak 3 teroris KKB kelompok Lekagak Talenggen, dengan 2 orang diantaranya tewas dan 1 melarikan diri dengan kondisi tertembak. Pada Selasa 18 Mei, 2 prajurit TNI diserang teroris kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua. Dari informasi yang diterima detik.com, prajurit TNI yang gugur bernama Prada Ardi Yudi Ardiatno dan Praka Alif, anggota Satgas Pengamanan Daerah Rawan atau Pamrahwan dari Yonif PR 432 WSJ. Pelaku penyerangan merampas senjata laras panjang jenis SS2 V1 kaliber 5,56 milik kedua prajurit TNI itu. Saat ini, kedua prajurit TNI telah dievakuasi. Pada Rabu 19 Mei 2021, sebanyak 4 anggota TNI dari Yonif 403 WP dan Satgas Mobile Yonif 310 KK mengalami luka tembak ketika dihadang kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan Bintang, Papua. 4 prajurit TNI itu dihadang saat melintas di jembatan Kayu 2, Kampung Yapi Makot, Distrik Sarambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Selasa 18 Mei 2021 malam. Terakhir, pada Jumat 21 Mei, kontak tembak personel TNI Polri dengan kelompok teroris bersenjata terjadi di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam peristiwa tersebut, seorang anggota teroris KKB Papua tewas ditembak TNI Polri. Tepatnya di Kampung Tagaluan. Dan aparat TNI Polri berhasil menghalau kelompok teroris KKB. Barang bukti yang ditemukan di TKP Kampung Wuloni yaitu jenazah dari Lasmin Walker, 1 unit helm militer, dokumen, berbagai senjata tajam dan panah serta HP. Karena kita sekarang akan lebih tegas khusus terhadap kelompok itu ya, bukan terhadap rakyat Papua, bukan terhadap Papua, karena Papua itu etnis, budaya, dan tempat. Tapi kalau teroris bisa di mana aja, dan kita ini sebut teroris orang ini.